Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'd. Kembali bersama saya untuk di pembelajaran IPA kelas 9. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan pada tanaman. Perkembangbiakan pada hewan. Kemarin sudah pada tanaman. Sekarang kita lanjut kepada perkembangbiakan pada hewan. Baik, sebelumnya sebagai landasan kita di dalam mempelajari perkembangbiakan pada hewan ini, sedikit kita akan tadabbur surat Al-An'am ayat 38 yang menggambarkan tentang kehidupan binatang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahihi illa umamun amsalukum ma faradna fil kitabi min syai' thumma ila rabbihim yuhsyarun. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 38 yang artinya, dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya melainkan umat juga seperti kamu. Maksudnya binatang itu ternyata seperti kita. Maksudnya kemudian tiadalah kami alpakan sesuatu pun dalam kitab, kemudian kepada Rabblah, kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Jadi dari ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan binatang-binatang yang ada di bumi, yaitu burung, kemudian atau binatang-binatang, semua binatang lah, itu juga umat juga. Nah, maksudnya adalah tidak dialpakan pula catatan terhadap perbuatan mereka di bumi. Jadi perbuatan mereka dicatat dalam kitab. Kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan. Maksudnya binatang-binatang pun mereka akan dihimpunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bedanya adalah nanti binatang-binatang itu Allah kumpulkan di yaumul hisab nanti. Jadi mungkin ada harimau mendolimi mendolimi kijang dan seterusnya, Allah himpunkan, kemudian Allah balas. Nah, maksudnya Allah balas sebagaimana dalam tafsir Jalalain ya, tafsir Jalalain. Ini saya sampaikan di dalam tafsirnya itu Allah Subhanahu wa taala nanti memutuskan hukumnya. Jadi di kitab Lauhul Mahfuz ya, di kitab tempat perhitungan amal dituliskannya. Nah, ia mengkisos. Jadi binatang kuat mungkin dulu binatang macan atau harimau memburu kijang, kemudian Allah kisos. Dibalik di akhirat nanti kijang diburu oleh harimau dibawa oleh kijang sebagai pembalasan. Tetapi setelah semua itu terbalaskan, sudah kisosnya sudah, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, menyuruh semua binatang itu, jadilah kamu sebagai tanah. Jadi semua binatang itu setelah dikisos jadi tanah. Maksudnya tidak akan dihukum di neraka. Bagi yang dolim, binatang dolim itu tidak akan dihukum di neraka. Sebagaimana dalam surat An-Naba ayat terakhir ya. Wa qalul kafiru ya laitani kuntu turaba. Jadi kemudian orang-orang kafir melihat, enak sekali jadi binatang. Mereka sudah dikisos, habis itu sudah nggak ada disiksa di neraka. Kemudian Allah hanya menjadikan mereka tanah saja. Maka orang-orang kafir mengatakan, wa qalul kafiru ya laitani kuntu turaba, ya Allah, kalau begitu aku jadikanlah aku tanah saja seperti binatang yang menjadi tanah. Maka dari ayat ini, maka ketika kita nanti mempelajari binatang, sesungguhnya binatang itu satu sisi Allah muliakan dibanding manusia. Maksudnya adalah dia nanti tidak akan dimintai pertanggungjawabannya, sehingga nanti dimasukkan, kalau maksudnya di dunia itu dia tetap ada proses kisos, cuman
habis itu sudah. Habis itu sudah. Allah suruh menjadikan mereka tanah. Nah, itu sebagai tadabbur kita, maka ketika kita mempelajari sistem perkembangbiakan pada hewan atau binatang, maka semoga Allah Subhanahu wa taala semakin menambah keimanan kita bahwasanya dia itu juga makhluk Allah, umat juga nanti akan intinya kedzaliman akan dibalaskan. Cuman bedanya adalah manusia itu nanti ketika bedanya adalah mereka dapat kisos, cuman habis itu mereka suruh menjadi tanah. Sudah tidak dimasukkan neraka ataupun binatang yang beramal baik, kan nggak ada binatang beramal baik ya. Binatang surga nggak ada, jadi semoga menjadi tanah binatang yang ada di dunia. Tinggal mungkin binatang yang ada di surga seperti itu. Baik, kita akan mempelajari tentang tema kita sistem perkembangbiakan pada hewan. Kita lihat bahwasanya hewan itu nanti ada vertebrata dan invertebrata ya. Jadi vertebrata itu jelas vertebrata bertulang belakang. Itu dari ikan, kemudian apa lagi? Ini ada ikan, kemudian katak, kemudian reptil, ular, kemudian burung, ini reptil juga, kemudian mamalia. Sedangkan invertebrata nanti yang tidak bertulang belakang. Lihat ini ada ubur-ubur, kemudian bintang laut, kemudian apa ini, cacing dan seterusnya. Nah, yang pertama adalah perkembangbiakan aseksual pada hewan. Jadi aseksual itu tidak disertai dengan bertemunya antara sel sperma dengan ovum ataupun sel telurnya. Jadi itu dikategorikan tidak secara kawin atau aseksual. Nah, apa saja binatang atau hewan yang berkembang biaknya secara aseksual, kita lihat. Yang pertama, caranya bagaimana kalau dia tidak melalui kawin atau generatif, itu ada 3 yang dicontohkan di sini. Yang pertama adalah pertunasan. Ada ya, ternyata Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan ataupun ada hewan yang berkembang biak atau menghasilkan anak itu dengan cara bertunas. Apa itu? Yang pertama adalah yang terkenal ini kan saya baru tahu ini hidra. Nanti obelia seperti apa? Tapi hidra seperti ini. Hidra. Jadi hidra itu dengan tunas. Pertunasan dimulai dengan munculnya tunas berupa tonjolan. Ini ada tonjolan nih, tonjolan dulu. Kemudian ini ada tunas kecil. Nanti lama-lama tunasnya lepas. Nah, tunasnya nanti akan jadi hewan baru atau hidra baru. Untuk lebih menarik, kita akan lihat sedikit video singkat dari hidra. Kita lihat video singkat dari hidra. Ya ini. Nah ini hidra. Ini hidra itu hewan multiselular ya. Mohon maaf ini. Oke, maaf ini ada keseluruhan. Oke, hidra ya. Coba hidra seperti apa? Kita lihat prosesnya. Bagaimana hidra itu berkembang biak. Kan tadi dijelaskan dengan cara tunas. Tadi ada tonjolan dulu, kemudian, nah ini lihat. Oh, ternyata ini di mohon maaf, ini ternyata error. Saya ulangi nih, mungkin kita putarkan aja. Pakai nggak usah diperbesar, ternyata kalau diperbesar jadi nggak kelihatan. Oke, ini aja. Oke, kita lihat sebelah sini, kita tarik saja. Hydra is one of the simplest sedentary multicellular freshwater organism about 1 cm long. Nih, kita lihat. Ini hewan hidra, kita lihat. Ini ada ada tentakelnya. Jadi bahasa Inggrisnya bud, mulai tunas. Ini kita lihat, ini ada tunas, pertama tonjolan, kemudian jadi tunas. Dan bahasa Inggris disebut bud. Bacanya apa? Bud. Kita lihat ini.
Kemudian ini nanti ini ada lubang untuk makan ya. Kemudian ada ini tentakelnya lagi. Terus kemudian nanti kalau sudah agak ini, kemudian tunasnya terputus dan jadilah hidra baru. Ini perkembangbiakan hewan dengan cara bertunas atau buding atau pada hidra. Selanjutnya kita akan lanjutkan perkembangbiakan yang kedua adalah dengan cara ini tadi yang tanpa bertemunya sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau aseksual ya. Jadi yang pertama adalah pertunasan, ini pada tanaman hidra. Kemudian yang kedua adalah dengan cara fragmentasi. Fragmentasi itu cara perkembangbiakan aseksual menggunakan fragmen atau potongan tubuh. Jadi kalau tubuhnya dipotong, nanti misalnya ini ya, contoh ini dipotong. Ini dipotong kepalanya, potong sebelah sini. Maka ini yang kepala juga nanti akan membentuk ekor, membentuk ini. Jadi utuh. Tengahnya juga sama, nanti ada kepala, juga ada ekornya. Kemudian yang sebelah sini juga sama, nanti akan membentuk ada kepala. Jadi inilah Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kemampuan hidria, bukan planaria namanya. Hewan planaria yang dengan cara fragmentasi, perkembangbiakannya dengan cara fragmentasi, planaria dengan cara fragmentasi. Nah, mungkin seperti apa bentuknya? Ini ada video juga untuk tentang planaria. Kita lihat ini video dari Korea atau Jepang ini. Ini ya, bentuknya seperti ini, diiris. Nanti lama-lama irisan dari planaria ini menjadi kepala, kemudian menjadi ekor juga. Jadi ini juga sama, tengahnya juga sama. Lama-lama nanti akan membentuk mata, ada matanya, kemudian juga ada ekornya. Kita potong lagi, terus dipotong. Nanti semua 1, 2, 3, 4, 5 akan menjadi 5 makhluk hidup planaria baru. Nah ini lihat, lama-lama ini ada matanya, lama-lama memanjang. Jadi ini subhanallah, masya Allah, Allah menganugerahkan perkembangbiakan planaria dengan cara fragmentasi atau potongan-potongan tubuhnya. Jadi kalau jadi ingin menghasilkan anak, tinggal memotong tubuhnya, sehingga nanti menjadi makhluk baru potongan tersebut. Ini adalah tentang hidra. Semoga ketika Allah Subhanahu wa taala maha hebat, tidak mungkin hewan secanggih ini itu ada dengan sendirinya, pasti diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, ini tentang hidra. Maaf, bukan hidra apa? Maaf, planaria. Dengan cara apa nanti? Berkembang biak secara aseksual dengan cara fragmentasi. Kemudian yang perkembangbiakan aseksual pada hewan yang ketiga adalah namanya parthenogenesis. Parthenogenesis itu adalah peristiwa perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Contohnya pada lebah dan kecoak. Jadi perkembangbiakan sel kelamin betina menjadi individu baru tanpa melalui pembuahan. Jadi ternyata si lebah itu bisa menghasilkan telur. Telur itu tanpa dibuahi, tanpa ketemu zigot, tanpa ketemu sperma, itu nanti bisa menjadi individu baru. Jadi kalau biasanya itu kan kalau mau menjadi individu dengan cara seksual itu kan bertemu antara sel telur dengan sperma, ketemu nanti akan menjadi zigot. Zigot itu akan menjadi individu baru. Tetapi pada parthenogenesis, namanya keren ya, parthenogenesis. Jadi dia pada hewan itu sel kelamin betina atau ovumnya itu bisa menjadi individu baru. Jadi tanpa campur tangan jantan. Itu bisa tanpa melalui pembuahan atau bertemunya sel telur dengan sperma. Contohnya pada lebah dan kecoak. Pada lebah, mungkin kita lihatin keunikan lebah yang parthenogenesis itu dalam melalui video yang semoga nanti bisa
kita pelajari. Kita semoga ini menarik untuk ini soundnya kita dengarkan sekalian. Contohnya ini pada parthenogenesis pada lebah. Kita lihat tayangan video berikut ini. Ratu bakal kawin dengan sekitar 10 hingga 20 lebah sekaligus. Oke, nggak sekaligus, tapi ganti-gantian. Sel sperma dari para lebah jantan itu bakal ditampung di organ khusus pada lebah ratu dan akan digunakan untuk bertelur seumur hidupnya. Ada 2 jenis telur yang dihasilkan lebah ratu. Yang pertama, telur yang dibuahi lebah jantan akan menjadi lebah betina alias lebah pekerja. Yang kedua, telur yang tidak dibuahi akan menjadi lebah jantan. Dan lebah ratu dapat memilih telur mana yang akan ia telurkan. Lebah pekerja adalah lebah betina yang tidak memiliki kemampuan reproduksi sempurna seperti lebah ratu. Pada satu koloni, lebah pekerja merupakan populasi terbanyak, sekitar 98%. Pada usia 3 minggu pertamanya, lebah pekerja bertugas dalam sarang. Setelah usia lebih dari 3 minggu, lebah junior naik pangkat jadi lebah senior, yang tugas utamanya mencari nektar untuk diproduksi menjadi madu oleh lebah junior. Lebah ratu. Kalau di negara lebah, dia ini presidennya. Kerjanya tinggal nyuruh-nyuruh doang sama bertelur. Apa sih yang spesial dari lebah ratu ini dibanding lebah betina lainnya? Gak ada. Nah, terus gimana cara lebah betina bisa jadi lebah ratu? Beda dengan sistem politik negara kita yang milih pemimpin lewat pemilu, di negara lebah mereka punya cara spesial untuk memilih pemimpinnya, yaitu dengan cara nasal. Iya, nasal. Oke, jadi gini. Ada 3 situasi yang bikin warga negara lebah ini ngerasa perlu punya ratu baru. Yang pertama, rakyat lebah ngerasa ratu yang sekarang sudah tua dan sakit-sakitan. Yang kedua, ratu lebah hilang, entah kabur, diculik, atau nyasar. Yang ketiga, rakyat lebah pengen merdeka dan punya negara sendiri, sehingga pisah dari koloni yang sekarang. Terus kalau ada kejadian kayak gitu, para lebah pekerja bakal milih telur betina secara random buat dijadiin ratu mereka yang baru. Nah, telur itu lalu dipindahin ke sel khusus yang emang udah disiapin buat calon lebah ratu. Nah, di sini perbedaannya. Larva dari lebah ratu diberi makanan khusus, yaitu royal jelly, sehingga dapat tumbuh dengan cepat dan akhirnya menjadi ratu. Oke, mungkin kamu bertanya-tanya. Terus kalau semua yang kerja itu betina, si lebah jantan pada ngapain? Cuma ada satu fungsi dari hidup lebah jantan, yaitu buat kawin dengan ratu. Asik, tunggu dulu. Lebah jantan yang berhasil kawin dengan ratu bakal langsung mati setelah selesai kawin. Keras. Kayak yang dibahas tadi, lebah jantan lahir dari telur lebah ratu yang tidak dibuahi oleh lebah jantan. Ini berarti lebah jantan cuma punya ibu, tapi mereka nggak punya bapak. Tapi mereka pasti punya kakek. Nah, ribet kan? Oke, awalnya kami pengen buat video animasi tentang... Oke, itu tadi tentang keunikan lebah ya. Jadi ternyata si lebah tadi bisa menghasilkan sel telur. Sel telurnya nanti bisa tumbuh, kemudian tumbuh tanpa dibuahi oleh sel jantan. Jadi karena nanti itu kalau tanpa dibuahi itu berarti tadi berjenis kelamin jantan ya. Jadi seperti itu. Dan makanya ada lebah, sebenarnya ada dua macam lebah tadi. Yang pertama adalah lebah yang lahir itu dari tanpa dibuahi oleh jantan ya, tanpa dibuahi oleh sperma. Maka kalau tanpa dibuahi nanti akan menjadi lebah jantan. Kalau yang dibuahi nanti menjadi lebah betina, yakni lebah pekerja. Intinya bahwasanya di dalam fase lebah itu ternyata tanpa kehadiran pejantan pun sebenarnya dia bisa menghasilkan anak seperti itu. Maksudnya adalah tanpa ada sperma atau pertemuan antara sperma dan sel telur bisa menghasilkan anak. Nah, itulah yang disebut sebagai apa istilahnya? Parthenogenesis. Nah, ini 3 cara perkembangbiakan aseksual tanpa perkawinan, bukan tanpa perkawinan, tanpa kawin, tanpa bertemunya sel kelamin jantan yaitu sperma dan sel kelamin betina yaitu ovum atau sel telur. Ini ada 3 yaitu tunas dengan cara bertunas itu pada
itu apa, hewan hidra dan obelia. Kemudian fragmentasi itu contohnya pada planaria. Fragmentasi itu dengan cara memotong-motong tubuhnya sendiri, baik dipotong orang maupun bisa memotong sendiri. Kemudian yang ketiga adalah parthenogenesis, individu baru dari suatu organisme, contohnya adalah lebah dan kecoa, bisa menjadi individu baru tanpa sel telurnya tanpa bertemu dengan sel sperma, seperti itu. Itulah namanya parthenogenesis. Kemudian lanjut pada perkembangbiakan, tadi secara aseksual, sekarang adalah secara seksual. Dari namanya adalah terjadi dari namanya perkembangbiakan secara seksual itu terjadi melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina sehingga terjadi fertilisasi. Nah, jadi terjadi fertilisasi. Jadi fertilisasi itu bertemunya sel sperma dan sel telur. Nah, kemudian menjadi sigot. Sigot itu calon bayi lah. Kemudian sigot berkembang menjadi embrio nanti dan seterusnya. Nah, fertilisasi itu artinya peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Nah, jadi melebur antara, kan sel sperma punya inti, sel telur juga punya inti. Nanti setelah bertemu, itu inti sama inti bertemu. Nah, kemudian fertilisasi antara sel sperma dengan ovum akan menghasilkan zigot yang akan berkembang menjadi embrio. Nah, ada dua macam fertilisasi. Bertemunya sel telur dan sel sperma itu bertemunya ada dua macam. Pertama, bertemu di dalam tubuh, di tubuh betina. Maka disebut sebagai fertilisasi secara internal. Ini kebanyakan hewan itu ada internal dari amfibi ya, dari telur ya, telur amfibi ya, telur katak. Nah, sedangkan eksternal itu antara sperma sama ovum itu bertemu di luar tubuh. Jadi bertemu di luar tubuh. Jadi misalnya pada ikan itu si betina itu bertelur, kemudian si jantan mengeluarkan spermanya. Nanti sperma sama sel telurnya ikan itu akan bertemu di perairan, di air, di situ, di dalam air. Nah, seperti itu eksternal. Nah, kemudian seperti dulu dipelajari waktu di SD, berdasarkan cara perkembangbiakannya dan kelahiran embrionya, hewan yang berkembang biak secara seksual dibagi menjadi tiga. Jadi secara seksual atau secara kawin atau proses melalui peleburan sel sperma dan sel ovum dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah ini, ovipar. Ovipar itu di sini perkembangbiak hewan dengan cara bertelur. Itu jelas pada unggas, kemudian pada amfibi, pada ikan, dan seterusnya, pada reptil. Kemudian yang kedua adalah vivipar, berkembangbiak hewan dengan cara melahirkan. Yang terakhir adalah ovovivipar, ini gabungan. Ovovivipar, perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan. Nah, maksudnya apa? Jadi embrio hewan ini berkembang di dalam telur. Jadi embrio hewan berkembang dalam telur yang masih berada dalam tubuh induknya. Jadi berkembangnya itu dalam telur yang masih berada di induknya. Nah, setelah cukup umur, embrio itu akan menetas dan keluar dari induknya itu sudah bukan telur lagi, tapi sudah menetas, sudah menjadi individu baru. Nah, ini namanya ovovivipar. Nah, contoh hewannya itu apa? Mungkin bisa dilihat di buku Mandiri juga ada di sini. Apa yang ovovivipar itu, mungkin di Asia juga sudah pernah. Ada, bentar, sudah agak lupa ini. Ovovivipar, nanti kita cari PR ya. Jadi yang ovovivipar, kalau nggak salah ular jerboa, kemudian ada lagi apa? Ya, intinya itu nanti kita cari ya, sambil PR kita bersama.
Kemudian, nah itu jadi kebanyakan hewan itu adalah seksual, dari terutama yang vertebrata. Vertebrata itu yang seksual, dari ikan, kemudian amfibi atau katak, kemudian reptil, kemudian burung, kemudian mamalia itu seksual. Yang aseksual tadi cuman 3 macam tadi. Itu pun hewan yang tidak bertulang belakang atau invertebrata. Kemudian berikutnya ada hewan yang melalui siklus hidup. Ada siklus hidup itu maksudnya gini. Ada hewan yang bisa dengan cara berkembang dengan cara seksual dan aseksual. Maka tergantung pas dia itu lagi siklus apa. Siklus seksual atau siklus aseksual. Kita lihat ini ya, keterangannya. Siklus hidup adalah proses pergiliran makhluk hidup. Nah, seperti pada tumbuhan, maka bisa juga dikatakan sebagai metagenesis. Ada proses pergiliran makhluk hidup dari terbentuknya zigot, tumbuh, dan mampu membentuk zigot kembali. Nah, nanti yang mengalami metagenesis pada hewan, itu beberapa jenis makhluk hidup ini berkembang biak secara seksual dan aseksual. Misalnya pada hewan Aurelia sp. Ini contoh. Pas bentuknya contohnya ubur-ubur. Ubur-ubur pas bentuknya seperti ini, kayak payung, kayak apa ini? Ini berarti dia pas berkembang biaknya secara seksual. Jadi dia bisa menghasilkan sperma dan juga sel telur. Nanti sel telur sama sperma ini bertemu menjadi zigot. Zigot membelah menjadi blastula, gastrula, dan seterusnya. Akhirnya menjadi polip. Nah, polip ini nanti berkembang menjadi ini polip dewasa. Nah, polip dewasa ini bercabang-cabang. Akhirnya jadi menjadi tunas medusa. Nah, nanti tunas medusa ini akan terlepas. Nah, pas menjadi koloni polip inilah pas berkembang biak secara tak kawin, karena secara tidak kawin atau secara aseksual karena dengan tunas medusa. Jadi ada 2 macam. Jadi dia pas sudah dari tunas ini nanti akan menjadi sperma dan ovum, kemudian menjadi istilahnya tunas, jadi polip, koloni polip, dan seterusnya. Inilah pada ubur-ubur yang mengalami siklus perkembangbiakan, melalui siklus hidupnya berkembangbiak secara seksual dan aseksual. Kemudian yang terakhir tentang teknologi reproduksi pada hewan. Oh, sebelum teknologi reproduksi, kita lihat dulu video tentang hidra. Mungkin langsung dari channel YouTube. Kita lihat kan, ini hidra. Oke. Ini hewan hidra, bukan tumbuhan ya. Hidra. Oke, kita lihat, dengarkan dari hewan hidra berikutnya. Atau kita katakan abadi, yaitu ubur-ubur abadi dengan nama latin Turritopsis nutricula. Coba kita bandingkan, berbeda dengan ubur-ubur lainnya yang jika telah dewasa akan jatuh ke dasar laut dan kemudian mati. Ubur-ubur abadi tidak. Seperti umumnya ubur-ubur abadi berkembang dari fase polip, yaitu bentuk tubuh yang menetap di dasar laut. Tapi setelah mencapai fase dewasa atau medusa, keistimewaan ubur-ubur ini adalah dia dapat memutar balik tubuhnya menjadi bentuk polip muda kembali. Kembali muda, wow! Proses ini dinamakan transdifferentiation. Polip muda tersebut kemudian akan berkembang kembali menjadi polip dewasa dan akhirnya akan melahirkan ubur-ubur kembali. Dan siklus hidup pun berulang. Dari siklus hidup berulang ini, maka masa hidup ubur-ubur ini bisa dikatakan abadi. Oke, itu tadi tentang ubur-ubur ya. Ternyata nggak ada tuanya ya. Maksudnya begitu tua, itu dia akan menghasilkan individu baru ya. Kan kalau masih dalam bentuk seperti ini kan namanya medusa ya. Medusa nanti bisa menghasilkan sel telur sama sperma, kemudian nanti jadi satu, jadi zigot tumbuh menjadi polip lagi seperti tumbuhan ya. Seperti tumbuhan kan dia menempel di akar, nggak bergerak.
Nah, itu namanya pas fase polip. Fase polip pas seperti punya tunas. Itu berarti dia fasenya namanya berkembang biaknya secara tidak kawin atau aseksual. Sedangkan pas fase medusa itu seperti ya ini kepala ini, kepala bisa terbang. Ini pas fase namanya fase seksual, jadi berkembang biaknya secara seksual. Jadi ini nanti akan bisa mengeluarkan sperma dan ovum yang nanti akan menjadi polip baru. Nah, seperti ini. Itu tadi tentang hewan yang mengalami metagenesis atau pergiliran fase berkembang biaknya. Jadi kadang pas fase polip itu pas seperti tadi seperti apa? Seperti tunas ya, seperti pada hidra tadi. Itu. Kemudian ini pas fase ini seperti ini berarti pas polip, ini secara aseksual. Kemudian kalau nanti tunasnya ini sudah dewasa, nanti akan loncat ini bentuk medusanya. Terus nanti akan menghasilkan hidra terus. Kemudian yang berikutnya, siklus hidup pada hewan itu yang kedua setelah yang pertama tadi metagenesis, yang kedua adalah metamorfosis. Mungkin sudah dipelajari di SC pula. Metamorfosis itu proses perubahan bentuk tubuh. Jadi pada tahap pertumbuhan ya, pada tahap. Jadi pada tahap-tahapnya itu berkembang biaknya itu bentuknya berubah-ubah. Maka perubahan bentuk tubuh pada tahap pertumbuhan dan perkembangan hidup. Nah, ada dua macam metamorfosis. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna, yaitu metamorfosis sempurna itu setiap fase mengalami perubahan bentuk tubuh yang berbeda-beda. Jadi ini contohnya, ini ada telur, kemudian berkembang biak menjadi embrio, kemudian ini pada katak ya, metamorfosis pada katak menjadi kecepong atau macam larva ya. Kemudian menjadi ini sudah insang, kemudian berudu ini ya. Kemudian menjadi katak muda dan kemudian menjadi katak dewasa. Ini contoh pada katak metamorfosis sempurna. Sedangkan pada metamorfosis tidak sempurna itu seperti bentuk hewan muda mirip dengan hewan dewasa pada metamorfosis tidak sempurna. Contohnya ini pada belalang, ini ada telur, kemudian betina bertelur ya. Kemudian menjadi nimfa. Nimfa itu berarti katak yang masih muda lah. Nimfa ini yang nimfa agak kecil, nimfa agak besar, nimfa ini sampai nimfa kemudian menjadi imago dewasa lagi. Di bentuknya itu mirip ya, sudah mirip. Kalau sempurna tadi kan ini awalnya telur seperti ini, kemudian pas larva seperti ini dan seterusnya. Itu bentuknya itu berbeda banget, maka sempurna. Sedangkan bentuknya itu sudah mirip dari nimfa, habis telur kemudian nimfa saja sudah mirip dengan bentuk dewasa, maka ini metamorfosisnya tidak sempurna. Kemudian yang terakhir tentang sistem perkembangan biakan pada hewan, yang terakhir adalah teknologi reproduksi pada hewan itu yang dikembangkan secara ini apa? Yang pertama yang sudah dikembangkan adalah ensiminasi buatan. Ensiminasi buatan itu ini berasal dari kata semen. Semen itu kan cairan pada sperma, ataupun sperma itu jadi gini, atau kita bacakan aja nih pengertian dulu ya. Ensiminasi buatan atau kawin suntik nama kerennya, nama Indonesianya adalah proses pemasukan cairan sperma ke saluran kelamin hewan betina dengan bantuan alat suntik. Jadi misalnya kalau kita ingin istilahnya punya bibit sapi dari Australia sana, tidak perlu membawa sapi ke Australia ke Indonesia, itu saja nanti membawanya. Kalau seperti, jadi misalnya kita ingin membuat pengen punya bibit sapi yang hebat seperti sapi unggulan dari Australia, cukup tidak perlu dibawa binatang dibawa ke sini, cukup kita ambil sperma dari sapi Australia, membawanya mudah dan bisa banyak. Kemudian habis itu diletakkan tentunya dalam wadah yang steril dan juga terjamin
nutrisi bagi sperma tersebut. Habis itu dimasukkan ke alat suntik mungkin ya. Kemudian nanti disuntikkan dalam organ reproduksi betina. Rahimnya nanti biar bertemu dengan sel telur betina. Disuntikkan, nanti jadi terbuai, nanti akhirnya inilah nanti menjadi embrio atau calon bayi dari sapi. Ini namanya enseminasi buatan atau kawin suntik. Jadi intinya proses kawinnya ataupun proses bertemunya sperma dengan ovum itu melalui ya alat suntikan, itu melalui bantuan manusia seperti itu. Itu enseminasi buatan karena untuk proses kawin secara mandiri itu bukan secara sendiri, harus mendatangkan hewan jantannya itu perlu proses lama, belum tentu nanti tingkat keberhasilannya rendah, maka ini diperlukan untuk menghasilkan bibit anak-anak sapi biar lebih cepat seperti itu. Kemudian teknologi reproduksi yang kedua ada namanya cloning. Cloning itu merupakan cara reproduksi hewan untuk mempunyai keturunan yang identik. Identik itu sama persis, itu namanya identik. Kalau kembar identik berarti kembar yang sama persis, berarti ya tetap ada bedanya. Tapi dari lihat sekilas itu sama persis, makanya namanya itu kembar identik. Nah, tapi dengan cloning ini cara reproduksi hewan memperoleh keturunan yang identik, yang sama dengan induknya, ini ya. Ingin memperoleh keturunan yang sama induknya dengan memasukkan inti sel donor ke dalam sel telur induk yang telah dihilangkan inti selnya. Jadi ini contohnya ini. Ini ada kambing yang pernah dilakukan namanya kambing doli. Ini ada kambing mengambil kelenjar mamai dari domba betina lain. Jadi ini ada domba betina, diambil nukleus inti selnya diambil. Kemudian ini juga sel telur kambing yang untuk dimasuki sel ini. Kemudian mengeluarkan nukleus sel telur yang haploid. Jadi ini dikeluarkan. Kemudian inti sel donornya dimasukkan dalam sel telur. Jadi inti selnya itu inti sel dari kelenjar mamai atau kelenjar puting susunya kambing ini. Jadi bukan dari sel sperma. Nah, habis itu dua sel tadi, yang sel ovum tadi yang sudah dimasuki oleh inti sel dari kelenjar mamai ya, bukan dari sperma ya, inti sel itu sudah dimasukkan, digabungkan, maka membelah menjadi embrio. Habis itu setelah menjadi embrio, hampir seperti kawin suntik ya. Mungkin kalau pada manusia mungkin proses bayi tabung hampir sama dengan hampir sama, cuma agak beda dikit. Nah, kemudian embrionya ini nanti kalau bayi tabung kan mungkin dalam alat ya, dalam alat sperma dan ovum disatukan dalam suatu mungkin alat seperti tabung ya. Nanti kita lihat tayangkan kapan-kapan, kita tayangkan videonya seperti apa. Kemudian setelah menjadi embrio lalu dimasukkan ke dalam rahim, kembali ke dalam rahim betina. Ini jombanya betina, ini juga betina, tetapi bisa menghasilkan anak domba. Inilah teknologi cloning. Jadi yang diambil itu bukan sel telur, cuman inti dari kelenjar mamai. Kemudian nanti menghasilkan domba. Domba hasil cloning dulu diberi nama domba doli. Tapi wallahu alam ini berhasilnya seperti apa, karena sampai sekarang domba doli sekarang di mana, dan wallahu alam yang jelas ini teknologi reproduksi. Yang pertama tadi enseminasi buatan atau kawin suntik, yang kedua cloning. Mungkin bayi tabung juga termasuk dalam proses, tapi karena pada hewan ya, karena manusia itu tidak dimasukkan ke dalam hewan. Wallahu alam. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana proses, bagaimana sistem perkembangbiakan pada hewan. Yang tadi kita sudah bicara tentang perkembangbiakan secara aseksual. Kemudian yang tadi ada apa tadi? Ini ada 3, pertunasan, fragmentasi, dan parthenogenesis. Kemudian kita juga sudah bicara tentang perkembangbiakan seksual. Tadi ada
yang ovipar, seksualnya ada bertelur, nanti menghasilkan telur dulu, ada atau langsung melahirkan, atau vivipar, atau bertelurnya di dalam rahim, di dalam perut induknya, kemudian nanti lahir, begitu lahir sudah pecah telurnya, maka ini namanya ovovivipar. Kemudian nanti ada perkembangbiakan yang istilahnya siklus. Nanti siklus pada hidra sudah. Kemudian ada metamorfosis sempurna maupun metamorfosis tidak sempurna tadi sudah. Yang terakhir adalah teknologi reproduksi. Dan mungkin ini yang bisa saya sampaikan tentang perkembangbiakan pada hewan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu ini, sehingga dengan ilmu ini, ilmu tentang perkembangbiakan hewan ini, Allah semakin memberikan semakin kekuatan iman. Iman kita semakin bertambah karena betapa ciptaan Allah itu sangat rumit, dalam berkembangbiak saja sangat rumit. Maka sungguh kita hanya bisa bertakbir Allahu Akbar, sesungguhnya kita itu tidak ada apa-apanya. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.